Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Johannes Pardamian Saragi dan rekan saya Erina Hanawita Boru Sembiring dan Sil Grecia Wolori. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai salah satu materi dari distribusi, yakni distribusi uniform, atau dikenal juga dengan distribusi seragam. Nah, penasaran bakal seperti apa penjelasannya? Langsung aja kita saksikan. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa aja aplikasi dari distribusi uniform di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, mungkin dari kalian nih masih banyak nih yang belum tahu. Oleh karena itu, kami akan menjelaskan 3 contoh aplikasi distribusi uniform yang seringkali kita jumpai nih di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh peristiwa yang pertama dari distribusi seragam ini adalah pelambungan sebuah dadu, di mana setiap mata dadu itu memiliki peluang yang sama untuk muncul, yaitu 1/6. Kenapa sih bisa 1/6? Yang pertama, karena mata dadu itu ada 6. Dan yang kedua, nilai dari peluang itu adalah 1. Sehingga setiap mata dadu memiliki peluang 1/6 untuk muncul ketika ia dilambungkan. Contoh peristiwa yang kedua ada ketika kita sedang memilih seorang delegasi untuk mengikuti sebuah seminar dari 5 orang siswa secara acak, di mana masing-masing siswa ini memiliki peluang yang sama, yaitu 1/5. Karena yang pertama tadi peluang itu bernilai 1 dan juga ada 5 orang kontestan, sehingga peluang masing-masing calon untuk memenangkannya atau untuk terpilih adalah 1/5. Nah, itu juga kita bisa lihat nih contohnya di pemilu dan pilkada, di mana setiap calon yang berkompetisi itu memiliki peluang yang sama untuk memenangkan pemilu atau pilkada tersebut. Kemudian peristiwa yang ketiga pasti nggak asing banget nih buat kita, apalagi bagi kita yang pelajar nih. Ya, bener banget nih. Peristiwa ketika kita memilih jawaban pada soal pilihan ganda, yang biasanya ada opsinya A, B, C, dan D. Di mana masing-masing opsi itu memiliki peluang 1/4 untuk dipilih oleh sang penjawab soal. Dari 3 aplikasi distribusi uniform tadi kita dapat belajar nih bahwa salah satu sifat dari distribusi uniform itu setiap variabelnya memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke bagian teori. Di sini kita akan melihat definisi dari distribusi uniform ini. Jadi, distribusi uniform ini merupakan distribusi probabilitas yang paling sederhana, yang nilai tiap variabel acaknya memiliki probabilitas yang sama. Sekali lagi, nilai tiap variabel acaknya memiliki probabilitas yang sama. Jika didefinisikan dengan definisi formalnya, maka variabel acak X memiliki nilai X sama dengan X1, X2, dan seterusnya hingga XK, dan masing-masing muncul dengan probabilitas yang sama. Nah, kemudian ada beberapa karakter penting dari distribusi uniform ini. Yang pertama, probabilitas dari setiap nilai variabel acak harus berada antara 0 dan 1. Yang kedua, jumlah dari seluruh probabilitas setiap nilai variabel acak harus sama dengan 1. Jadi keseluruhannya harus sama dengan 1. Selanjutnya, berdasarkan definisi dari distribusi uniform tadi, maka distribusi uniform itu dapat ditunjukkan dalam fungsi berikut ini, yakni P dalam kurung X sama dengan X sama dengan 1/K, di mana X sama dengan X1, X2, dan seterusnya hingga XK. Dan bisa kita lihat di sini, jadi nilai K ini bergantung pada berapa banyak nilai variabel acaknya itu sendiri. Misalnya jika nilai variabel acaknya ada sebanyak 4, maka peluangnya berarti 1/4, atau nilai variabel acaknya ada sebanyak 10, maka berarti peluangnya sama dengan 1/10. Dan ini berlaku untuk semua nilai variabel acak. Karena tadi seperti di definisi, distribusi uniform itu probabilitas untuk setiap nilai variabel acaknya itu adalah sama. Nah, di sini yang menjadi parameternya adalah K itu sendiri, atau bisa kita sebut juga dengan banyaknya nilai variabel acak, atau dengan istilah banyaknya datum. Jadi, setiap datum ini memiliki peluang yang sama. Sekali lagi, perlu ditekankan bahwa distribusi uniform ini berarti probabilitas atau peluangnya sama. Kemudian, jika ditunjukkan dalam grafik, maka akan berbentuk seperti ini.
Nah, X1 hingga X6 ini merupakan nilai-nilai dari setiap variabel acaknya. Dan untuk sumbu Y ada 1/K. Nah, ini merupakan probabilitasnya, seperti itu. Kemudian ada rumus untuk ekspektasi atau harapan dan variansi dari distribusi uniform ini. Untuk ekspektasi, rumusnya mu sama dengan 1/K, sigma I sama dengan 1 hingga K, XI. Sedangkan untuk variansi ada sigma kuadrat sama dengan 1/K, sigma I sama dengan 1 hingga K dalam kurung XI kurang mu atau ekspektasi tadi kuadrat. Selanjutnya teman-teman ialah contoh soal. Contoh soal pertama, bila lampu pijar dipilih secara acak dari suatu kotak yang berisi lampu pijar 40 watt, 60 watt, 75 watt, dan 100 watt dengan probabilitas masing-masing 1/4, tentukanlah distribusi uniform atau seragamnya. Nah, kita kembali dulu ke definisi dari distribusi seragam. Distribusi seragam distrik itu dinyatakan apabila variabel X acak mempunyai X1, X2, X3 hingga Xk dengan parameter K dan semuanya memiliki probabilitas yang sama. Maka fungsinya bisa dinyatakan dengan berikut ini. Fx, K sama dengan 1/K dengan X adalah X1, X2, X3 sampai Xk. Nah, untuk contoh soal yang pertama, kita ketahui bahwa parameter kita adalah 4 karena kita memiliki 4 buah sampel, yaitu lampu pijar 40 watt, lampu pijar 60 watt, lampu pijar 75 watt, dan lampu pijar 100 watt. Sehingga distribusi uniformnya kita tuliskan sebagai Fx, 4 sama dengan 1/4 dengan X adalah 40, 60, 75, dan 100. Kemudian kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Bila sebuah dadu dilemparkan, setiap elemen dari ruang sampel S itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 terjadi dengan probabilitas yang sama, yaitu 1/6. Maka tentukanlah distribusi uniform, rata-rata, dan variansinya. Jadi teman-teman, yang pertama kita masuk ke distribusi seragamnya. Sama seperti sebelumnya, karena probabilitasnya sama-sama 1/6, maka kita bisa memasukkannya ke fungsi Fx, K sama dengan 1/K dengan X adalah X1, X2, X3, dan seterusnya sampai dengan Xk. Parameter yang kita punya adalah 6 karena kita punya 6 sampel, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga kita tuliskan Fx, 6 sama dengan 1/6 dengan X adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kita akan menghitung ekspektasi ataupun rata-ratanya. Untuk rumusnya, kita ketahui bahwa rumus dari ekspektasi ini adalah mu sama dengan 1/K dikali sigma I sama dengan 1 sampai dengan K dari XI. Nah, kita punya XI itu X1, X2 sampai Xk adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sehingga kita jumlahkan X1, X2, X3, X4, X5, dan X6, kemudian kita kali dengan 1/K atau 1/6. Sehingga kita memperoleh mu sama dengan 21/6 sama dengan 3,5. Jadi rata-rata dari soal nomor 2 ini adalah 3,5. Selanjutnya ialah variansi. Variansi rumusnya adalah sigma kuadrat sama dengan 1/K dikali sigma I sama dengan 1 sampai K dari XI dikurang mu kuadrat. Jadi teman-teman, untuk menentukan variansi ini kita membutuhkan nilai dari ekspektasi atau rata-rata, dan untuk soal nomor 2 ini kita sudah hitung sebelumnya, maka kita punya mu sama dengan 3,5. Sehingga untuk X1 itu adalah 1, X2 adalah 2, X3 adalah 3, X4 adalah 4, X5 adalah 5, dan X6 adalah 6. Kemudian setiap X ini kita kurangkan dengan rata-rata dan dikuadratkan. Sehingga kita punya sigma kuadrat sama dengan 1/6 dikali 1 kurang 3,5 dikuadratkan, ditambah 2 kurang 3,5 dikuadratkan, ditambah 3 kurang 3,5 dikuadratkan, ditambah 4 kurang 3,5 dikuadratkan, tambah 5 kurang 3,5 dikuadratkan, tambah 6 kurang 3,5 dikuadratkan. Karena perhitungan ini menggunakan kuadrat, sehingga bilangan yang negatif pun dari pengurangan XI dengan rata-ratanya itu akan dikuadratkan dan menghasilkan nilai yang positif. Yaitu kita bisa lihat sigma kuadrat sama dengan 1/6 dikali
6,25 ditambah 2,25 ditambah 0,25 ditambah 0,25 ditambah 2,25 ditambah 6,25, dan jika dijumlahkan hasilnya adalah 35 per 2. Sehingga sigma kuadrat kita 35 per 2 per 6. Dan hasilnya ialah sigma kuadrat 35 per 12. Jadi untuk soal nomor 2 teman-teman, kita sudah menentukan ekspektasi, yaitu ekspektasi 3,5 dan variansinya 35,12. Berikut kami tampilkan referensi yang kami gunakan untuk presentasi kali ini. Dan sekian presentasi dari kelompok ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih, Tuhan memberkati.